Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 18 Januari 2022 ya. Jadi saat ini masih sesi 1 break. Jamnya sekarang 1:09 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi analisa sahamnya untuk hari ini dan besok tanggal 19 Januari 2022. Memang kalau kita perhatikan di layar ini ya, ini adalah screenshotnya untuk aplikasi HOTS di Mirai Asset ya. Kalau kita lihat memang penurunan indeks hari ini lumayan dalam ya, 1,41% ya. Dan sektornya kalau kita lihat semuanya merah ya. Jadi mulai dari ini ya, IDX Basic, Cyclic, IDX Energy, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi 11 sektor semuanya merah. Jadi jangan heran kalau banyak saham yang di porto Anda banyak yang merah gitu ya. Jadi saran saya kalau misalnya sudah turun di bawahnya support terdekatnya ya lebih baik jual dulu. Jadi saya juga ada video mengenai stop loss ya. Kenapa kita harus memasang stop loss? Nanti linknya saya berikan di video deskripsi di bawah ini ya. Yang belum nonton saya sarankan nih nonton dulu ya untuk yang video yang sudah saya berikan ya. Jadi pendapat ahli saham dunia apakah mereka menyetujui mengenai stop loss ya, dan apa yang mereka katakan mengenai stop loss ya, terutama bagi investor maupun trader di saham. Saya juga sudah sediakan linknya nanti ya di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi kalau kita kembali dulu ke chartnya ya, saya jadi kembali ke grafiknya. Jadi ini grafiknya untuk IHSG ya. Jadi sebenarnya koreksi untuk hari ini sebenarnya sih masih dalam range-nya atau sideways range-nya ini ya. Jadi di area support resistennya sekitar 6.500 sampai dengan 6.700 itu support resistennya ya. Karena sebelumnya memang dari sejak Oktober ya dia sideways sekitar area 6.500 sampai dengan 6.700. Jadi selama dia bertahan di atasnya 6.500 sebenarnya untuk indeks kita itu masih lumayan wajar lah ya koreksinya ya. Maksimum kalau kita perhatikan ya, ini kita berkaca dari sebelumnya ya. Ketika di awal-awal ya Maret ya, kemudian dia turun. Nah jadi maksimum di 6.300 lah ya, itu ekspektasinya untuk koreksinya ya. Nah mudah-mudahan dia masih bertahan di atasnya 6.500 atau bahkan di atasnya 6.300 ya, itu untuk IHSG ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus untuk indeksnya ya. Jadi jangan terlalu takut, pasang aja trailing stop atau stop loss ya, begitu ya. Baik, saya mulai langsung untuk saham-saham yang saya bahas ya, yaitu saham Arto ya. Yang pertama saya bahas mengenai Arto. Arto ini sudah saya sebutkan di analisa saham harian dan juga analisa saham mingguan ya. Dan hari ini dia berhasil breakout lagi higher high ya, naik ke atas sampai high-nya di 19.400. Jadi ini garis-garisnya sudah saya gambarkan sebelum jauh-jauh hari sebelumnya ya. Jadi sejak dari tahun lalu ya. Jadi saya sudah gambarkan. Setelah dia berhasil breakout lagi higher high ya, target berikutnya di 19.500 dan 20.000. Jadi hari ini high-nya sampai 19.400 ya. Jadi kurang lebih ya akurat lah ya, beda hanya 100 rupiah ya. Jadi yang sudah punya harusnya sudah pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Kalau misalnya belum punya, kalau mau buy Arto, tunggu saja area buy weakness di 16.875. Kenapa kita tunggunya di 16.875? Karena sebelumnya ketika dia naik ya, kemudian koreksi, dia maksimumnya sekitar area 16.875 di sini ya. Jadi yang rajin nonton, ini sebenarnya garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi kalau naik ke atas 17.375, buy, naik ke atas 17.800 tambah lagi, naik ke atas 18.225 tambah lagi, breakout ke atas 19.050 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi ini buktinya tercapai ya, apa yang saya gariskan ini. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy dan juga pasang trailing stop dan stop loss, menurut saya sih profitnya lumayan ya, seperti itu ya. Jadi di sini bagi yang belum buy, tunggu aja buy weakness di 16.875. Artinya kalau dia turun di bawahnya 16.875, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 16.875. Kalau dia masih turun di bawahnya 16.875, kalau mau buy on weakness ya, di area berikutnya di sekitar area supportnya 15.500. Itu untuk emiten dari Arto ya. Jadi mudah-mudahan ini akan lanjut lagi breakout ke atas 19.500 ya. Jadi kalau sudah punya, kalau mau tambah lagi atau average up atau yang tipe trader yang berani buy high sell higher, kondisi sekarang lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 19.500 barusan kita buy.
Jadi naik ke atas 19.500 kita buy, naik ke atas 20.000 kita tambah lagi, target berikutnya di 21.000 ya. Seperti itu ya. Jadi saran saya sih jangan takut ketinggian ya. Seperti itu ya, pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Memang di sini ada resistennya sekitar 19.050 ya. Jadi kita jangan terlalu takut resisten. Oh, Pak Sunar, ini hari ini dia berhasil breakout lagi, kemudian dia gagal, berarti jual dulu ya, tergantung plannya semula ya. Jadi kalau Anda ikutin saya ya pasang aja trading stopnya di 19.050 dan 18.225 ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya, ini garis-garisnya sudah saya berikan. Oke, berikutnya tuh Telkom. Jadi Telkom juga sudah sering saya bahas di analisa saham harian ya, dan juga di analisa saham mingguan. Jadi memang dia itu sideways-nya lebar ya, di antara range-nya 4.000 sampai dengan 4.250. Jadi hari ini dia berusaha untuk breakout ke atas 4.250 ya. Posisi sekarang kalau sudah punya ya tinggal pasang aja trailing stop-nya seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness, tunggu aja di area 4.000. Artinya kalau dia turun di bawahnya 4.000, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik atau rebound ke atas 4.000 barusan kita buy ya. Buy-nya bertahap aja, nanti setiap kelipatan Rp50 kita tambah lagi seperti itu ya. Atau kalau dia masih turun lagi di bawah 4.000 ya kita jangan buy dulu, karena kita buy-nya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ya. Kalau dia turun di bawah 4.000 ya kita tunggu berikutnya area buy on weakness-nya di 3880 ya. Ini adalah resisten yang dia tembus sebelumnya ya. Jadi swing high di sini, kemudian dia koreksi ya, cenderung sideways lebar, kemudian dia breakout lagi ya. Koreksi lagi, testing, naik lagi ke atas 3880. Jadi ini area buy on weakness berikutnya kalau yang mau buy di bawah yang 4.000. Kalau turun lagi saran saya sih lebih baik jual dulu, karena arahnya akan testing lagi area sekitar 3570 dan 3640 ya. Jadi makin ke bawah itu bukan buy on weakness ya. Kalau dia makin turun ya, itu nama kelamaan Anda nanti tipenya sahamnya sudah mulai downtrend Anda buy. Ya, ceritanya nanti bukan buy on weakness tapi tangkap pisau jatuh ya. Begitu ya. Ya selama di atas 4.000 masih cukup bagus untuk Telkom. Mau buy high sell higher bagi yang sudah ya, yang bagi yang belum punya atau yang sudah punya kalau mau tambah, kalau mau buy high sell higher ya naik ke atas 4250 silakan buy, naik ke atas 4300 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja setiap lipatan 50. Target price berikutnya untuk Telkom sekitar 4500. Jadi sejauh ini masih cukup kuat. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas resistennya 4250 ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya Amar. Jadi kemarin memang di aplikasi saya ya, saya ceknya untuk right issue-nya. Kemarin saya bacanya di 9 Januari ya, 2022 ya. Ternyata itu ada yang kasih komentar juga ya. Saya cek ulang juga itu ternyata kumditnya di 9 Februari 2022 ya. Jadi kelihatannya mereka sekuritasnya mungkin salah input ya. Ada error seperti itu ya. Jadi rasionya 100 banding 72. Harga pelaksanaannya di sekitar 173. Ini kalau nggak salah informasi seperti itu. Trading periodnya untuk right issue-nya nanti sekitar 15 Februari sampai dengan 21 Februari 2022. Itu untuk Amar ya. Jadi kondisi seperti sekarang, apakah beli buy lagi Pak Sunar? Ini kan sudah saya gambarkan kemarin ya. Target price-nya 685 sudah tercapai ya. Jadi saya sudah sebutkan yang berani buy high sell higher ya silakan buy. Ini 685 sudah tercapai. Nah, kalau 685 ini berhasil breakout lagi setelah sesi 1 ya, kalau breakout ke atas 715, nah itu target price-nya di mana? Ya mudah aja, kita menggunakan strategi Fibonacci extension. Sebelumnya saya tarik Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high-nya 685 ya. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 685, yang mau buy high sell higher atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi ya, itu target price berikutnya saya gambarkan pakai Fibonacci extension ya. Jadi yang ingin belajar mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, ada video pembelajarannya di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi target price berikutnya kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 685 dan bahkan breakout ke atas 715, target berikutnya sekitar 810 dan 970 ya. Nah ini target 970 di Fibonacci extension 161,8%. Apakah masih bisa naik Pak Sunar? Kemungkinan masih bisa ya, karena dia akan adanya proses right issue ya. Nah ini kalau kita lihat dari awal-awal Desember ya, ini sudah mulai ada yang akumulasi naik ya, kemudian koreksi. Ketika dia koreksi, dia kalau kita perhatikan di sini ya, dia kan naik tinggi, kemudian dia koreksi. Nah ketika dalam proses koreksi, volumenya dia turun seperti itu ya. Jadi nggak ada yang buang barang ya, istilahnya seperti itu ya. Nah kemudian dia ini naik, volumenya tinggi, kemudian koreksi lagi, volumenya rendah ya. Jadi kecenderungan di sini banyak yang akumulasi di sini ya.
kemungkinan sudah tahu mengenai right issue-nya di harga 173, mungkin ada yang borong atau akumulasi ya seperti itu ya. Terus terang aja saya jarang ikuti berita mengenai right issue ya. Saya fokusnya di pergerakan harganya. Jadi di sini naik ke atas 685 bagi yang mau buy high sell higher. Tapi saya sebutkan ya, ini resikonya tinggi karena dia diangkat naik karena proses right issue ya. Jadi yang berani silakan ambil, kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya. Atau kalau mau tunggu buy on weakness ya tunggu di area 464. Jadi kalau dia misalnya koreksi di 464 berhasil rebound atau mantul ya kita barusan buy ya seperti itu ya. Jadi saya nggak mengharapkan koreksi ke 464 ya, jadi jangan salah paham ya. Bisa aja dia masih bisa naik lagi, bisa ya. Jadi mau buy sekarang boleh, tapi pasang stop lossnya di 620 dan 565 itu stop lossnya ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 715 Anda tambah lagi silakan ya. Setelah di atas 715 kalau mau tambah lagi mungkin setiap lipatan 20 rupiah atau 25 rupiah ya terserah Anda ya. Pokoknya target berikutnya sekitar Fibonacci extension 127,2% di 810, kemudian Fibonacci extension 161,8% di 970. Itu target price-nya. Saya yakin sih kalau ini masih naik lagi breakout ke atas 715, target 970 ini kelihatannya sih nggak susah ya kalau lihat dari sentimen isunya seperti itu ya. Tapi tetap waspada ya, jangan terlalu serakah. Yang penting tetap sabar, fokus dan disiplin selalu. Tahu resikonya ya, itu yang paling penting ya. Jangan sampai nanti Anda buy sebanyak-banyaknya pakai margin, Anda nggak tahu resikonya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BBKP ya. Jadi BBKP ini sudah turun jauh ya. Dia akan testing lagi area sekitar 200. Ini sebelumnya titik terendahnya ya, sekitar 240 ya. Karena sebelumnya dia ada proses right issue-nya. Sebenarnya untuk BBKP ini setelah terlepas dari masalahnya pindah ke pemilikan, harusnya kedepannya sih untuk BBKP ini harapan saya sih bagus ya kedepannya seperti itu. Tapi saya sih nggak terlalu banyak berharap ya karena saingannya perbankan cukup kuat ya sekarang ya. Apalagi aja katanya dalam tanda petik bank digital ya yang promonya luar biasa seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini memang kecenderungan masih cenderung strong downtrend ya, masih dibayar Fibonacci retracement 38,2%. Jadi kalau buy sekarang itu resiko. Jadi kalau sudah punya pasang aja stop lossnya di 240. Kalau mau buy paling cepat ya itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 310 lebih baik. Kalau masih di bawahnya 310 untuk BBKP ini resikonya masih besar. Jadi jangan terpancing, oh Pak Sunar murah sekarang ya. Lumayan ini sebelumnya dari 240 dia naik tinggi sampai ini ya 382 ya. Betul ya. Kita jangan terpancing di sananya ya, murah enggaknya ya. Masalah ini karena proses slide issue-nya ya, dia naik tinggi ya. Jadi kalau prosesnya sudah selesai ya, belum tentu bisa naik tinggi. Tapi belum tentu juga bakalan turun ya. Saya nggak mendoakan turun enggak ya. Saya hanya mengatakan di bawah 310 sebenarnya masih resiko. Memang di sini Pak Sunar sebelumnya sudah pernah bilang kan di atas 310 boleh buy. Ternyata gagal. Nah gagal itu karena memang saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Jadi saya hanya mengatakan kalau dia turun lagi ya silakan pasang stop lossnya ya atau trailing stopnya bagi yang sudah buy di bawah. Tapi selama 310 di bawah 310 ya itu masih resiko dan memang terbukti kan kalau dia gagal bertahan di atas 310 dia pasti kemungkinan besar akan turun ya seperti itu ya. Saya bukan mendoakan turun enggak ya, memang 310 ini acuannya ya. Jadi kalau mau amannya ya tunggu aja di atas ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya BRMS. Nah, hari ini naik tinggi. Saya nggak tahu ya apakah ada aksi korporasi, apakah ada aksi obligasi atau right issue dan lain-lain atau repo. Saya nggak cek beritanya. Kalau saya fokus di pergerakan harganya, ini memang area buy and weakness sudah saya sebutkan sebelumnya di 100 ya. Kalau dia berhasil rebound ke atas 100 ini sudah saya gambarkan ya. Kalau dia breakout ya, naik ke atas 100 atau naik ke atas 104 di sini ya, itu sudah boleh buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Bertahap aja karena sebelumnya dia sideways di range-nya kurang lebih sekitar 104 sampai dengan 120 kurang lebih ya. Jadi ini masih bisa naik Mas Sunar, masih ada kemungkinan ya. Naik ke atas 109 tambah lagi boleh, naik ke atas 113 tambah lagi boleh ya. Target price sekitar 120. Kalau dia breakout ke atas 120 kemungkinan dia akan naik ke 135 ya. Nah 135 ini gambaran saya mundur ke belakang jauh ya. Ya kan? Ini mundur ke belakang di sini ya jauh ya. Jadi kurang lebih sekitar area ini ya. Ya, apakah bakalan tercapai Mas Sunar? Ya, kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu. Akan diangkat sampai kemana? Sepertinya ada aksi korporasi kalau setahu saya BRMS ya. Tapi cek ulang ya. Saya di sini fokusnya di pergerakan harganya.
Kalau sudah punya jangan lupa stop lossnya di 104 dan maksimum di low-nya kemarin aja ya 99 ya, itu stop lossnya. Mudah-mudahan aja dia masih berhasil naik lagi ke 120. Itu untuk BRMS. Oke, berikutnya untuk SMMT ya. Jadi SMMT ini dia sudah capai target 280 ya. Ini sudah pernah saya gambarkan sebelumnya. Ini formasi rounding bottom. Jadi kalau dia breakout target price-nya di 280-an kurang lebih ya. Dan hari ini tercapai. Memang dalam perjalanannya dia nggak langsung mulus ke 280 ya. Naik turun lama ini ya. Mulai dari September, di sini Oktober awal atau ini ya Oktober awal ya. Dia mulai breakout naik. Nah, capai targetnya sekitar barusan hari ini ya 280 ya. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop ya. Ya ini harusnya ngikutin saya ya 280 ke bawah ya, harusnya jual dulu ya. Sudah jual ya, lumayan take profit ya. Yang belum punya ya saran saya masih tetap tunggu buy on weakness di 180 ya. Atau paling cepat ya tunggu di 225 itu buy on weakness-nya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 225 kemudian berhasil rebound ke atas 225 barusan buy ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Tapi saya ingatkan ini khusus bagi mereka yang berani nanggung resiko tinggi karena saham ini terus terang aja tidak liquid ya. Saya ulangi lagi, saham ini tidak liquid dan resikonya tinggi. Kalau yang berani spekulasi ya, kalau dia turun di bawah 225, kalau berhasil rebound atau mantul, kalau mau buy silakan ya. Naik ke atas 244 tambah lagi ya. Target berikutnya di 280 ya, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini ya, tidak liquid tiba-tiba aja 3 hari terakhir ya. Dia naik tinggi, volumenya naik. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk SMMT. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss bagi yang sudah punya ya. Oke, berikutnya untuk TPIA ya. Jadi TPIA dia akan berusaha untuk naik lagi ke atas 7850 ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya, naik ke atas 7400 boleh tambah lagi ya. Kemudian naik lagi ke atas ini Fibonacci retracement 23,6%, tambah lagi silakan. Dia akan menguji level 7750. Kalau kita perhatikan di sini ya, setelah breakout ke atas 7400 dia sideways, dia naik lagi. Ini ada kemungkinan mungkin 1-2 hari dia sideways terus, sideways lagi ya, sebelum dia berhasil breakout lagi ke atas 7850. Jadi kalau yang mau buy sekarang, boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 7400 ya. Jadi buy-nya bertahap aja, mungkin setiap kelipatan 50 ditambah lagi ya seperti itu ya. Naik ke atas 7850 boleh tambah lagi, target berikutnya sekitar 8100 dan 8300 ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi kalau mau tambah lagi ya bertahap aja. Setiap kelipatan 50 ditambah lagi ya. Jadi jangan terlalu agresif. Memang di sini dia ada formasi rounding bottom ya. Dia rounding seperti ini ya. Ini kalau saya gambarkan chart patternnya ya. Rounding bottom dari sini ya. Ya kalau dia berhasil breakout ke atas ya. Ke atasnya 7850 ya. Garis saya di 7750 sampai 7850 ya. Ini kalau kita ukur kedalaman chart patternnya ini ya. Rounding bottomnya ya. Kita ukur ya. Kurang lebih lah ya. Nggak bisa pasti 100% akurat. Nggak bisa ya. Nah, jadi ini target price-nya dia masih memungkinkan ke sekitar angka 9.000-an ya, 8.900 lah. Realistisnya sih sekitar angka 8775 ya, ini garis saya. Jadi kalau dia breakout ke atas 7850, kemungkinan masih bisa ke 8.900-an ya. Mudah-mudahan aja lancar. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss untuk TPIA ya. Sejauh ini masih cukup bagus ya. Memang setelah naik, kecenderungan dia mungkin koreksi dulu ya, 1-2-3 hari ya. Ya saya nggak mendoakan koreksi, mudah-mudahan masih bisa naik lagi, kita bisa profit bersama ya. Jadi ini sudah 7 saham. Satu lagi Kota ini terus terang aja masih strong downtrend ya. Jadi saya ulangi, Kota ini masih strong downtrend, walaupun dalam 4 hari terakhir dia sudah mulai rebound ya, volumenya juga mulai naik. Tapi sebelumnya kan dia tidak liquid. Ini resikonya kalau mau buy sekarang terus terang aja masih cenderung tinggi ya, seperti itu ya. Jadi ini sebelumnya low-nya kan di area yang sudah saya gambarkan Fibonacci retracement ya 95 ya. Dia sudah breakdown ya. Jadi dia masih resiko tinggi. Untuk amannya menurut saya sih lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas ini ya. 135 ya. Sebelumnya garis saya di 133 dan 148. Jadi minimal pakai acuan yang di tanggal 24 November aja ya. Kalau mau buy paling cepet ya. Paling cepet banget spekulasi tangkap pisau jatuh ya. Terus terang aja kalau buy sekarang itu tangkap pisau jatuh. Walaupun turun walaupun berhasil naik ke atas ini ya 100 di sini hanya di 135 ya, walaupun berhasil naik ke atas 135 itu pun masih cenderung resiko ya, tangkap bisa jatuh ya. Paling enggak ya kalau kita mau buy lebih awal ya naik ke atas 135 ya, tapi buy-nya bertahap aja.
naik ke atas 148 tambah lagi, naik ke atas 173 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi saya ingatkan lagi ya, kalau sahamnya lagi strong down, tren dia rebound, ya kan? Mau spekulasi buy sekarang boleh, tapi jangan lupa pasang stop loss ya, seperti itu, karena resikonya masih tinggi. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup. Ini sudah saya bahas 8 saham, nanti bersambung ke bagian kedua saya bahas 8 saham yang lainnya. Jadi harapan saya tetap semangat ya. Indeksnya masih koreksi, kita sabar aja, tapi juga fokus dan disiplin ya, itu yang paling penting. Seperti biasanya, yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, kemudian bantu like, nyalakan lonceng notifikasinya kalau ada video baru, jadi supaya nggak ketinggalan ya. Kemudian jangan lupa juga kita tetap berdoa ya. Jadi di akhir video saya doakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Saya percaya bahwa tahun ini kita semua akan diberkati ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Sekian. Amin. Terima kasih.